Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel YouTube Rumah Sakit Lucu Indonesia, channel yang sangat jarang upload video. Di konten kali ini saya pengen bahas tentang dunia kesehatan atau dunia saya keperawatan. Jadi kebetulan saya seorang perawat dan banyak yang tanya saya tentang syarat untuk kuliah keperawatan. Maka di konten kali ini saya pengen bahas, saya pengen berbagi informasi untuk teman-teman semuanya di luar sana. Siapa tahu ada yang pengen masuk kuliah menjadi seorang perawat. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang kebingungan mencari informasi apa saja syarat-syarat untuk kuliah menjadi seorang perawat. Belum kita bahas tentang syarat-syarat kuliah menjadi seorang perawat, saya kasih tahu dulu informasi ini. Jadi untuk saat ini saja masih banyak perawat yang nganggur. Sebagian memang sudah bekerja, dapat pekerjaan bagus, bahkan ada yang keluar kerjanya sampai ke luar negeri. Itu satu prestasi. Tapi di sisi lain masih banyak perawat yang nganggur. Masih ada yang masih jadi perawat sukarela. Teman-teman semuanya yang pengen masuk kuliah keperawatan, pikir baik-baik. Saya tidak melarang teman-teman untuk masuk kuliah menjadi seorang perawat, tapi dipikirkan secara matang begitu. Oke, kita akan bahas syarat-syarat untuk kuliah menjadi seorang perawat. Oke, yang pertama, sebelum teman-teman memilih untuk mendaftar ke kampus keperawatan, pastikan dulu kampus itu sudah terakreditasi. Artinya legalitasnya itu sudah sah, betul-betul terakreditasi. Jadi baik kampusnya, institusinya, prodi keperawatan yang teman-teman ambil itu sudah terakreditasi. Minimal akreditasi A atau B. C juga, ya. Kalau saran saya sih B lah. B itu bagus, baik begitu. Nah, pastikan dulu kampus itu legalitasnya itu mumpuni. Artinya akreditasinya ada, akreditasinya bagus. Baru teman-teman bisa memilih untuk kuliah di situ. Jadi harus dipastikan betul. Kadang-kadang karena nanti yang susahnya nanti di teman-teman ketika melamar di rumah sakit nanti, begitu. Karena banyak rumah sakit yang betul-betul mereka perhatikan apakah teman-teman ini lulusan dari kampus mana, kemudian kampus akreditasinya seperti apa. Apalagi tes CPNS nanti, itu diperiksa betul-betul. Jadi buat teman-teman yang pengen kuliah jadi perawat, pastikan dulu kampus yang teman-teman lamar itu sudah terakreditasi, baik institusinya maupun prodi keperawatannya. Oke, selanjutnya, siapkan berkas pendaftaran. Jadi berkas pendaftaran di setiap kampus itu berkas pendaftarannya berbeda-beda. Oke. Jadi kalau saya dulu itu berkas pendaftarannya ada ijazah, SMA, SMK atau sederajat, kemudian pas foto, KTP, surat keterangan sehat. Nah, kalau untuk sekarang mungkin ada surat vaksin, kemudian hasil swab terakhir. Itu tuh surat-surat berkas-berkas yang mungkin teman-teman harus siapkan. Untuk berkas, kembali lagi ke kampusnya. Jadi setiap kampus yang nanti teman-teman daftar itu punya persyaratan yang mungkin berbeda-beda. Jadi tergantung dari kampus yang teman-teman daftar. Oke. Kemudian yang ketiga harus disiapkan adalah uang kuliah. Ini yang paling penting. Uang itu ketika kita mulai mendaftar itu uang sudah keluar. Jadi kalau seingat saya dulu pendaftaran pertama masuk mendaftar kuliah keperawatan itu uang pendaftaran saya waktu itu kalau tidak salah 250 ribu. Uang pendaftaran, hanya pendaftarannya 250 ribu. Kemudian uang masuk kuliah awal itu sekitar belasan juta, saya lupa nominalnya ya. Tapi sekitar belasan juta. Itu di awal, bayar di awal. Kemudian untuk regi setiap semesternya itu kurang lebih 3 juta lebih. 3.500.000-an lah, itu sekitar nominalnya seperti itu. Nah, itu uang regis per semesternya. Jadi yang paling penting yang disiapkan adalah uang. Uang juga itu paling penting untuk disiapkan karena teman-teman harus pengeluaran uang itu dari awal pendaftaran nanti sampai selesai nanti teman-teman kuliah.
Di setiap kampus pasti punya persyaratan yang berbeda-beda. Contoh kampus saya itu uang pendaftaran dan lain segala macam itu berbeda-beda. Nanti namanya kuliah keperawatan itu kita ada praktek-praktek lagi, praktek lapangan dan lain sebagainya macam. Contoh dulu saya prakteknya ke Surabaya, ya pasti biaya lagi tuh, biaya lain lagi untuk praktek. Jadi memang kuliah perawat itu makan biayanya banyak. Nah, untuk biaya kuliah yang tadi itu tergantung kampus yang teman-teman pilih ya. Kalau misalnya teman-teman memulai kuliah tamat SMA, kemudian langsung lanjut ke S1 keperawatan, biaya kuliah kira-kira seperti tadi. Kalau saya kan dari SMK langsung ke S1 keperawatan, jadi biaya kuliahnya seperti itu ya di kampus saya. Saya kurang tahu di kampus-kampus yang lainnya. Beda lagi ketika teman-teman tamat SMA ambilnya D3 keperawatan. Kalau ambilnya D3 keperawatan mungkin biayanya akan berbeda lagi. Oke, karena D3 keperawatan itu semesternya semester pendek ya. Jadi mungkin biayanya berbeda dan syarat-syarat untuk daftar di sana juga berbeda. Tergantung kampus yang teman-teman daftar. Yang paling penting sama tekankan adalah pastikan kampus itu legalitasnya itu sudah betul-betul terakreditasi. Sehingga nanti teman-teman ketika di dunia kerja nanti tidak sulit begitu. Oke, kita lanjut setelah tamat S1 keperawatan. Masih ada kuliah lagi, yaitu profesi nurse. Jadi setelah tamat S1 keperawatan, di situ pilihannya adalah apakah teman-teman kalau mau betul-betul jadi perawat profesional harus lanjut ke profesi nurse. Oke. Kalau mau hanya tamat S1 keperawatan saja itu belum bisa untuk bekerja di rumah sakit. Artinya belum bisa untuk jadi perawat profesional. Oke. Jadi S1 keperawatan saja itu tidak cukup begitu. Makanya kalau ditanya bagusnya kuliah S1 keperawatan atau D3 keperawatan, saya tidak mendiskreditkan D3 keperawatan atau apa ya. Cuman menurut saya baiknya itu teman-teman langsung dari S1 kemudian nurse, langsung profesi. Karena begini, kita kuliah dari S1 wisuda selesai, lanjut profesi lagi, wisuda. Jadi kita wisudanya itu dua kali wisuda. Nah, kalau teman-teman mulai dari D3, pertama wisudanya D3, kemudian wisuda S1 keperawatan, kemudian wisuda profesi nurse. 3 kali teman-teman wisuda. 3 kali wisuda. Setelah itu kalau teman-teman nganggur, lihat foto wisuda teman-teman itu rasanya mau menangis. Kita pikirkan baik-baik kalau teman-teman kuliah perawat. Jangan sampai nanti sampai di belakang baru mengeluh, aduh perawat itu tidak sejahtera, aduh perawat itu begini-begini. Ini saya kasih tahu di awal supaya teman-teman memikirkan betul-betul untuk masuk dunia keperawatan. Karena untuk sekarang ini saja banyak yang masih kerja sukarela dan banyak teman-teman perawat yang masih belum dapat pekerjaan gitu. Ada yang sudah dapat pekerjaan bagus dan bahkan kerja sampai luar negeri seperti yang saya bilang di awal. Dan itu prestasi yang harus kita banggakan dari profesi keperawatan itu sendiri. Tantangan yang sebenarnya adalah ketika teman-teman sudah wisuda nanti dan masuk ke dunia kerja, itu tantangan yang sebenarnya. Oke? Kalau dapat pekerjaan yang enak ya syukur, tapi kalau misalnya sulit dapat pekerjaan, tiap hari duduk simpul jari dan berdoa. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau masuk kuliah keperawatan, dipikirkan baik-baik.